Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Bapak Andre di APS Channel dalam pembelajaran jarak jauh. Selamat datang di SMP Pangudi Luhur Santo Albertus Ketapang. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat bagi kalian semua. Nah, Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap belajar dan tetap semangat dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu kalian sebagai peserta didik baru, kalian sangat rindu dengan sekolah kalian. Apalagi dengan sekolah baru yang belum pernah kalian bertemu maupun bertatap muka dengan teman-teman maupun Bapak Ibu guru. Tapi jangan khawatir, kita tetap harus belajar di rumah dengan media online ya. Bapak akan memberikan pembelajaran secara online dengan baik dan kalian dapat mengikutinya di rumah dengan semangat belajar yang tinggi. Baik, pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan 5 agenda. Agenda yang pertama yaitu perkenalan guru mata pelajaran. Tentu kalian juga belum kenal saya ya. Nanti Bapak akan memperkenalkan diri supaya kalian kenal dengan saya, dengan pelajaran saya. Kemudian agenda yang kedua yaitu peraturan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, apa saja yang harus diikuti dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian agenda yang ketiga, pemetaan materi mata pelajaran informatika kelas 7 pada semester 1. Nanti akan saya sampaikan secara rinci. Kemudian agenda yang keempat, proses penilaiannya. Tentu kalian belum tahu bagaimana proses penilaian pada mata pelajaran informatika. Nanti Bapak akan sampaikan. Maka ikuti terus pertemuan ini sampai tuntas. Dan yang kelima, informasi kelas pembelajaran. Nah, kalian nanti akan diberikan informasi untuk bergabung di kelas masing-masing pada Google Classroom. Baik, kita ikuti agenda yang pertama. Nah, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Saya mulai dari logo sekolah. Ini adalah logo sekolah kita. Kemudian ini adalah logo yayasan kita. Nah, ini adalah foto Bapak. Nah, kalian bisa lihat Bapak dalam bentuk foto ini. Nah, saya ucapkan selamat bergabung di kelas 7 informatika. Kenalkan, nama Bapak Andreas Puji Santoso Eskon. Bapak biasa dipanggil dengan panggilan Pak Andri. Bapak mengajar mata pelajaran informatika kelas 7 sampai kelas 9. Selain itu Bapak juga wali kelas 9D. Agenda yang kedua, Bapak akan sampaikan peraturan pembelajaran jarak jauh. Nah, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik, maka kalian wajib mengikutinya dari rumah masing-masing. Ya, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kalian semua harus memiliki alat komunikasi. Ya, salah satu saja seperti handphone, tablet, atau laptop, ataupun juga komputer desktop. Selain itu, jaringan internet juga harus punya agar kalian dapat mengakses materi dan tugas ulangan dalam pembelajaran ini. Ya. Kemudian yang kedua,
Yang perlu kalian perhatikan adalah materi pembelajaran ini akan disajikan dalam bentuk teks, bentuk dokumen, PDF, ataupun presentasi maupun video. Jadi kalian bisa mengikuti videonya, bisa membaca materi melalui presentasi maupun teksnya. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajarannya. Media pembelajaran Bapak menggunakan Google Classroom. Nah, kalian bisa bergabung nanti di kelas kalian masing-masing di Google Classroom untuk mengetahui tugas, materi maupun presensi. Selain itu, ada Google Form. Nah, Google Form ini biasanya nanti digunakan untuk tugas-tugasnya. Selain itu juga melalui media lain yang dapat diakses oleh peserta didik. Bisa dalam bentuk teks dokumen, PDF, atau bentuk quizzes, video maupun Kahoot dan lain-lain. Kemudian yang keempat, media pengirimannya. Untuk media pengiriman materi, tugas, dan ulangan akan dikirimkan melalui grup WA kelas masing-masing oleh wali kelas tentunya. Nah, maka diharapkan seluruh peserta didik wajib aktif membuka WA kelas masing-masing untuk bisa mengikuti pembelajaran, tugas, dan ulangan sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, jika ada siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas dan ulangan, maka akan mendapatkan nilai 0. Nah, itu kalian perhatikan ya. Nah, saya juga mohon bantuan kerjasamanya dengan orang tua ataupun wali murid agar dapat mendampingi dalam belajar putra-putrinya di rumah. Baik, kita lanjutkan agenda yang ketiga. Agenda yang ketiga yaitu pemetaan materi. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk buku paket yang digunakan adalah khususnya untuk kelas 7 itu menggunakan buku informatika kelas 7 dari penerbit Erlangga. Kelas 2 atau kelas 8 juga sama. Nah, khusus untuk kelas 9 itu bukunya diambil dari penerbit Grafindo. Nah, sebagai buku pengayaan, kalian semua juga bisa membaca buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Baik, untuk pemetaan materi semester 1 ada 3 bab yang akan kita bahas bersama, yaitu bab pertama tentang perangkat keras komputer. Nah, di bab 1 ini akan kita tempuh dengan 6 kali pertemuan. Kemudian bab yang kedua akan kita tempuh 3 kali pertemuan tentang sistem operasi dan perangkat lunak komputer. Pada bab yang ketiga tentang bekerja dengan data akan kita tempuh 3 kali pertemuan. Mari kita lihat secara rinci bab per babnya. Pada pemetaan bab pertama tentang perangkat keras komputer, yaitu ada 5 kali pertemuan teori, 1 kali pertemuan praktek, 5 kali tugas teori, 1 kali tugas praktek, 1 kali ulangan teori, dan 1 kali ulangan praktek. Nah, apa saja materi setiap pertemuan? Nah, kita lihat pada pertemuan yang pertama. Kita akan membahas perangkat input komputer. Lanjut di pertemuan yang kedua akan membahas perangkat processing data. Processing data di komputer. Kemudian pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas perangkat penyimpanan data komputer. Pada pertemuan yang keempat, kita akan membahas perangkat output komputer. Kita lihat pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kelima,
kita akan bahas perangkat jaringan internet. Pada pertemuan ke-6 kita akan melakukan ulangan pengetahuan yang pertama dengan materi perangkat keras komputer. Jadi dari 5 pertemuan itu kita akhiri dengan ulangan pengetahuan yang pertama atau ulangan teori. Kemudian pada pertemuan yang ke-7 kita akan melakukan praktek operasi dasar komputer. Nah, pada pertemuan yang ke-8 kita akan melakukan ulangan keterampilan yang pertama. Lalu di akhir bab ini kita akhiri dengan ulangan penilaian tengah semester. Nah, materinya apa? Seluruh materi bab 1. Baik, kita lanjut dan kita lihat materi bab yang kedua tentang sistem operasi dan perangkat lunak komputer. Nah, kita lihat pemetaan materinya. Di situ kita bisa lihat ada 2 kali pertemuan teori, ada 1 kali pertemuan praktek, 2 kali tugas teori, 1 kali tugas praktek, 1 kali ulangan teori, dan 1 kali ulangan praktek. Nah, kita lihat pertemuan ke-9 tentang sistem operasi. Kemudian pertemuan ke-10 kita membahas perangkat lunak komputer. Pada pertemuan ke-11 kita akan melakukan ulangan pengetahuan yang kedua. Pada pertemuan ke-12 kita akan melakukan praktek yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi. Dan pada pertemuan ke-13 kita akan melakukan ulangan keterampilan yang kedua, yaitu kita akan mempraktekkan aplikasi pengolah kata. Bagaimana untuk pemetaan materi bab 3? Mari kita ikuti. Materi bab 3 tentang bekerja dengan data. Nah, pemetaannya bisa kita lihat di situ ada 1 kali pertemuan teori, ada 2 kali pertemuan praktek, ada 1 kali tugas teori, 2 kali tugas praktek, 1 kali ulangan teori, dan 1 kali ulangan praktek, dan diakhiri dengan ulangan penilaian akhir semester. Nah, kita lihat per pertemuannya. Pada pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenal aplikasi pengolah angka. Pada pertemuan ke-15 kita akan melakukan ulangan pengetahuan yang ketiga. Pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan praktek yang ketiga, yaitu memformat dan menambah data. Pada pertemuan ke-17 kita akan melakukan praktek yang keempat, menggunakan rumus dan fungsi pengolah angka. Dan pertemuan yang terakhir, yaitu ke-18, kita akan melakukan ulangan keterampilan yang ketiga. Dan akan diakhiri dengan ulangan penilaian akhir semester dengan materi bab 1 sampai bab 3. Kita ikuti agenda berikutnya. Proses penilaiannya bagaimana? Nah, kita lihat proses penilaian mata pelajaran informatika. Untuk KKM-nya, KKM informatika adalah 80. Nah, penilaian yang akan dimasukkan dalam rapot yaitu 1. Ada nilai pengetahuan, yaitu nilai kognitif. Kemudian ada nilai keterampilan, yaitu nilai psikomotorik. Keterampilan kalian dalam praktek, kemudian pengetahuan kalian dalam mengerjakan tugas dan ulangan teori. Dan yang ketiga adalah, tidak kalah pentingnya, adalah nilai sikap afektif.
kerajinan kalian, kerapian kalian. Nah, tentu itu akan diperhatikan dalam pembelajaran ini. Nah, ini adalah rumus untuk penilaian rapot ya. NR itu nilai rapot sama dengan 60% nilai harian ditambah dengan 40% nilai semester ya. Nah, nilai harian itu diperoleh dari 50% ulangan harian dan 50% tugas harian. Jadi totalnya 100%. Nah, UH itu adalah ulangan harian. Baik itu ulangan ya, ada ulangan pengetahuan dan ulangan teori. Kemudian TH tugas harian. Ada tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Nah, ulangan PTS itu adalah penilaian tengah semester. Dan yang terakhir adalah ulangan PAS. PAS itu ulangan penilaian akhir semester. Kalau PAT penilaian akhir tahun. Demikian proses untuk penilaian mata pelajaran informatika. Kita lanjutkan agenda berikutnya. Nah, informasi kelas belajar. Nah, Bapak berharap kalian bisa bergabung dalam kelas online, yaitu di Google Classroom. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan ini menggunakan Google Classroom. Nah, silahkan Anda untuk bisa bergabung dengan kelas masing-masing ya. Ini adalah kode kelasnya. Untuk kelas 7A bisa kalian di situ, nanti bisa kalian masukkan untuk bergabung di kelas 7A, B, C, dan D. Nah, bagaimana cara untuk bergabung? Nah, kita ikuti bersama. Cara bergabung kelas di Classroom. Ya, langkah-langkah untuk bergabung dengan kode kelas. Yang pertama, kalian bisa membuka classroom.google.com dengan browser Google Chrome maupun yang lain. Nah, nanti tampilannya di sini kalian bisa masukkan ya. Yang pertama kalian buka dulu browsernya, lalu masukkan Google Classroom di search engine-nya, lalu diklik pada ya. Di situ ada alamat web classroom.google.com. Kemudian yang kedua, pastikan kalian masuk ya, login dengan akun kalian dengan benar. Jika Anda sudah login dan perlu beralih akun, di pojok kanan atas ya. Nah, pojok kanan atas di situ dilihat di gambar. Klik gambar profil and then pilih atau tambahkan akun Anda. Nah, yang ketiga, di tanda plus di bagian atas. Nah, di situ ada tulisan gabung ke kelas. Klik di situ ya. Kalau dalam bahasa Inggris di situ ada join class. Terakhir, kalian bisa masukkan kode kelas Anda lalu klik gabung. Kode kelas yang sudah Bapak berikan tadi ya. Baik. Nah, seperti ini ya gambarnya. Masukkan kode kelas itu, setelah itu kalian klik gabung ya, atau dalam bahasa Inggris join. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon kepada kalian semuanya tetap semangat, tetap belajar di rumah, jangan sampai ketinggalan, ikuti pembelajaran berikutnya. Ya, jika kalian merasa bermanfaat bagi kalian, silahkan kalian subscribe dan like YouTube ini agar Bapak bisa memberikan sajian yang lebih baik. Terima kasih.
atas perhatian dan atensinya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.